wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Waraqat dalam ilmu usul fikih karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan al-mujmal wal mubayyan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala musannif hafizahullahu ta'ala qawluhu wal mubayyinu wa huwa an-nassu wa huwa bi kasri ya'i al-musnati wa huwa ma yuhsalu bihi al-bayan wa qad dzakara anna al-mubayyana lil mujmali wa huwa an-nassu wadh-dhahiruhu anna al-fi'l ulang wadh-dhahiruhu ada alnya وظاهره أن الفعل لا يقع به بيان وليس كذلك بل يحصل به البيان كما سطر في بعض الأمثلة كما سطر fi ba'dil amthilati wa sayati fi babi al-af'ali. Masya. Kata beliau qauluhu, perkataan al-Imam al-Juwaini, al-Imam al-Haramain, qauluhu wal mubayyin huwa nas, yang menjelaskan itu adalah nas, huwa bikasri liya al-musanna, dia di kasro ya yang bertitik dua. Karena kalau bertitik satu itu namanya ba. Paham kan? Karena rumahnya sama. Rumahnya ya, ba itu sama. Makanya dikasih keterangan. Di kasro itu yang titik dua. Itu ya. Wa huwa ma yahsulu bihil bayan. Yaitu apa yang terjadi dengannya penjelasan. Wa qad dzakara anal mubayyina lil mujmal huwan nas. Dan beliau telah sebutkan bahasanya yang menjelaskan mujmal itulah namanya nas. Wa dhahiruhu, dan yang nampaknya annal fi'la la yaqa'u bihi bayan. Bahasanya perbuatan tidak terjadi dengannya penjelasan. Itu dhahir dari ucapan penulis. Karena beliau kan bilang yang menjadi penjelasan itu adalah yang menjelaskan itu adalah nas. Yang dengannya terhasilkan penjelasan. Kan beliau bilang nas saja. Ya sementara kalau nas itu terkait dengan ucapan. Nas itu terkait dengan yang terucap, bukan yang perbuatan. Jadi dhahir dari takbir penulis ini seakan-akan perbuatan tidak menjelaskan. Sementara kata beliau walaisa kadzalik. Tidak seperti itu karena ada misalnya salat. Lafaz mujmal itu aqimus shalah. Mujmal kan? Nabi jelaskan pakai apa? Kan ada ucapan dan ada perbuatan. Kalau seandainya hanya ucapan saja, berarti perbuatan Nabi tidak masuk dalam menjelaskan sholat. Makanya beliau bilang, tidak seperti itu. Iya, tidak seperti itu. Bal kata beliau, bahkan yahsulu bihil bayan. Bahkan terjadi dengan perbuatan itu penjelasan. Bahkan terjadi dengan perbuatan itu penjelasan. Iya. Kama sataro, sebagaimana yang antum akan lihat. Ya. Sebagaimana yang antum akan lihat. Sataro ini sin huruf yang masuk pada fi'il mudhari. Taro fi'il mudhari. Dari kata ro'a. Ya. Kama sataro, kemudian kamu antum sebagaimana yang kamu akan lihat. Fi ba'dil amthilati, pada sebagian contoh. Wasayati fi babil af'al. Dan akan datang nanti penjelasannya secara khusus pada bab al-af'al. Yaitu fi'ilun Nabi SAW. Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ثم قال مصنف حفظه الله تعالى قوله والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لما عرف المجمل وعرف البيان ذكر النص لأنه هو المبين للمجمل وهو لغة عبارة عن الظهور ومنه سمي كرسي العروسة منصة لظهورها عليه وسيذكر المصنف ذلك. Baik, kata beliau, qauluhu perkataan penulis, wan nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Apa yang tidak melingkup kecuali satu makna saja, itu namanya nas. Ini namanya nas. Ini adalah nas dalam masalah. Maksudnya apa? Ini jelas dalam masalah ini karena dia tidak punya makna lain. Hanya satu makna. Hanya satu makna. Kata beliau lamma arrafal mujmal, tatkala penulis mengartikan mujmal. Wa arrafal bayan, dan belum menjelaskan apa itu al bayan. Dzakaron nas, maka beliau sebutkan apa itu an-nas. Li'annahu huwal mubayyin lil mujmal. Karena dialah yang menjelaskan yang mujmal, yaitu yang nas. Iya. Wa lugatan dia secara bahasa ibaratun anid duhur, ibarat dari sesuatu yang nampak. Wa minhu di antaranya lah, dengan sebab itulah summiya kursil arusah minassah. Dinamakan kursinya pengantin itu minassah. Kenapa? Liduhuriha alaihi, karena dia nampak di atasnya. Wasayadkurul musannifu dzalik, dan akan disebutkan oleh penulis hal tersebut. ثم قال مصنف حفظه الله تعالى والنص اصطلاحا عرفه بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فقوله ما أي لفظ وقوله لا يحتمل إلا معنى واحدا أي يدل على معنى واحد قطعا ولا يحتمل غيره ولا يحتمل ولا يحتمل غيره غيره وهذا هو النص الصريح. Masya Allah. Kata beliau wan nas istilahan arrafah biqaulihi, sementara nas secara istilah maka penulis ta'rif artikan dengan ucapan beliau ma la yahtamilu illa ma'nan wahid, apa yang tidak mencakup kecuali satu makna saja. Faqauluhum ma, ucapan beliau ma itu maksudnya lafaz. Nah, maksudnya lafdun la yahtamil illa ma'nan wahidan. Wa qauluhu, dan ucapan penulis la yahtamil illa ma'nan wahidan, maksudnya apa? Ayat dulu ala ma'nan wahidan qat'an. Itu menunjukkan atas satu makna saja. Wala yahtamilu ghairahu, tidak melingkup mencakup yang lainnya. Wa hadha huwa an-nassus sharih. Ini yang disebut dengan nas sharih. ثم قال مصنف حفظه الله تعالى ومثاله قوله تعالى محمد رسول الله فالآية نص صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم min nisaihim tarabbasu arba'ati ashhurin. Tarabbasu arba'ati. Ditanwin? Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbasu arba'ati ashhurin. Fal ayatu nassun fil qadari, ada alif lamnya, fi qadari maddatin muddatit tarabbasi tarabbusi. Santai. Jangan tegang. Alhamdulillah, santai.
Kata beliau wa mithaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh nas maksudnya. Nas sorry. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ayat ini nas jelas bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidak mencakup makna lain. Dan firman Allah taala, lilladzina yu'luna min nisaihim. Bagi orang yang melakukan ila, itu sumpah untuk tidak mendatangi istri mereka, maka tarabbusu arba'ata ashur. Maka dia harus menanti 4 bulan. Ini kan jelas 4 bulan harus dia menunggu. Ini adalah ayat nas jelas dalam kadar waktu menantinya. Terus ثم قال مصنف حفظه الله تعالى قال القاضي أبو يعلى والصحيح أن يقال النص ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا في غيره وليس من شرطه ألا يحتمل إلا معنى واحدا لأن هذا يعز وجوده والظاهر أن هذا النص غير الصريح والله أعلم. Terus masih satu paragraf lagi. ويطلق النص عند الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه النص فيقال لنا النص والمعنى ونصوص الشرعية الشرعية Kalau syariah, ianya setelah ain. ونصوص شريعة متضافرة بذلك وهو بهذا الاصطلاح يقابل الإجماع والقياس. يقابل الإجماع Enggak, sisa satu. الإجماع Iya. يقابل الإجماع والقياس. Maf'ulun bi. Kata beliau hafizahullah taala, qala al-qadhi Abu Ya'la, berkata al-qadhi Abu Ya'la, was-sahih ayuqal, dan yang benarnya dikatakan an-nas maka nasorihan fi hukmin minal ahkam. Yang benarnya dikatakan nas itu adalah apa yang jelas dalam hukum dari hukum, itu namanya nas. Pokoknya walaupun ada ihtimal lain, tapi kalau dia jelas dalam membicarakan sebuah hukum, itu namanya apa? Nas. Itu berkata al-qadhi Abu Ya'la. Wa in kana lafdhu muhtamilan fi ghairihi. Walaupun lafaz itu bisa ihtimal yang lain. Bisa mengandung makna lain, tapi makna lain itu adalah makna yang marjuh. Itu adalah makna yang marjuh. Iya. Tahu Rizki? Kenapa Rizki seperti bersembunyi? Karena? Tidak ada bukunya. Makanya bersembunyi. Mana bukunya? Tercecer Ustaz. Baku tukar dengan saya, terus ini dia ambil saya punya tapi tercecer begitu, dicari tadi tapi tidak dapat bukunya. Oh, dia ambil punya antum. Dia kira punyanya. Bukan bukunya, ini bukunya dia. Oh, ini buku dia. Baku change untuk sementara tuh. Oh, sekarang tukar sementara. Baiklah, tapi jangan sembunyi. Itu seperti apa begitu? Sembunyi. Tidak perlu sembunyi. Kan tinggal dibilang toh, ini sudah ada al-dibala lagi. Nah, saya bukan singa. Yang sebentar lagi antum akan dimakan gitu. Bahkan, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik,
Jadi kata beliau, walaupun lafaz itu mencakup yang lain, tetap dinamakan nas. Yang penting jelas. Walaista min syartihi alla yahtamila illa maknan wahidan. Dan bukan dari syaratnya, bukan dari syarat nas, dia tidak ihtimal kecuali satu makna. Bukan. Lianna hadha ya'izzu wujuduhu. Karena ini sulit adanya. Karena ini apa? Sulit adanya. Sulit ada nas yang punya makna cuma satu. Yang tidak ada ihtimal walaupun ihtimal kecil begitu. Paham maksudnya? Ini paham kan? Iya, ini yang beliau sebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Wadzohir anna hadan nas ghairu sorry. Tapi Syekh Al-Fauzan bilang yang nampak dari ucapan Abu Ya'la ini, kalau ada ihtimal berarti enggak sorry. Iya kan maksudnya? Iya, ucapan penulis itu sudah bagus. Yang nas itu yang tidak punya ihtimal kecuali satu saja. Itu sudah bagus. Iya kan? Walaupun memang sulit ada, tapi kan kalau ada ihtimal kemudian dikuatkan, itu namanya dohir. Bukan nas. Paham kan? Bukan apa? Nas. Iya. Wayut laku kemudian digunakan juga an-nas indal fuqaha. Digunakan juga kata nas di sisi ahli fikih. Ala kulli ma warada fil kitab was sunnah. Setiap datang dalam kitab dan sunnah, maksudnya ada Quran, ada hadits, itu disebut apa? Nas. Anda paham ini? Jadi kadang itu nas di ahli usul, beda ya. Beda penggunaan ahli usul sama penggunaan ahli fikih. Jadi kalau ahli fikih bilang ini adalah nas dalam masalah ini, maksudnya ini adalah dalil. Karena nas yang mereka maksudkan adalah apa? Dalil. Apakah dalilnya itu dohir atau dalilnya adalah jelas? Anda paham ini? Jelas kan? Ini perhatikan cara atau lafaz penggunaannya. Supaya nanti antum kembalikan semua yang menggunakan itu ke makna yang pakai. Di sisi ulama fikih, mereka gunakan itu kata nas, setiap yang ada dalam kitab dan sunnah berupa dalil namanya nas. Nah, namanya apa? Nas. Fayuqal lana nas wal makna. Maka dikatakan kami memiliki nas dan makna. Wa nususus syariah, dan nas syariat mutadafirah bidhalik. Contoh-contoh. Nas-nas syariat sangat banyak dalam hal ini. Apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Kita terjemahkan. Ini ucapan ahli fikih, bukan ahli usul. Nusus syariah, nas-nas syariat, mutadafir bidzalik. Banyak dalam hal tersebut. Apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Dalil. Dalil-dalil dalam syariat sangat banyak dalam masalah ini. Paham kan? Ini maknanya dalam fikih. Wa huwa bihada, dia dengan makna ini, bihadal istilah, dengan istilah ini, yuqabilul ijma'a wal qiyas. Berarti lawannya ijma' dan qiyas. Paham kan? Lawannya ijma' dan qiyas. ثم قال مصنف حفظه الله تعالى وقوله وقيل ما تأويله تنزيله هذا تعريف آخر للنص وقوله تأويله أي حمله على معناه وفهمه المراد منه وفهم المراد منه تنزيله أي بمجرد تنزيله بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم المراد على تأويل أي على تفسير لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا كما تقدم والتعريف الأول الذي ذكره المصنف أدك من هذا Adakah itu bahasa Makassar. Ka itu huruf apa itu terakhir? Ada ko.
Bahasa Makassar itu. Addaqo. Jadi Addaqo min tidak hadha. ditasdid dalnya, tidak ditasdid dalnya. Yang ditasdid itu malah qafnya. Addaqo. Dalnya tidak ditasdid. Adaqo Nah, min hadha. setelah itu ko atau ku. Setelah kita urus tadi katanya, sekarang nahwunya itu sorobnya tadi. Wa ta'riful awwalu alladhi dzakarahu al-musannifu ad-daqqu min hadha. Li'anna hadha qad yadkhulu fihi adh-dhahiru. Adh-dhahiru. Harus sesuai panjang pendek. Li'annahu bimujarradi sama'ihi yufhamu minhu ma'nahu adh-dhahiru min ghairi ihtiyajin ila syai'in akhara. Wa in ihtamala ghairuhu marjuhan wa li'anna hadha at-ta'rifa yush'aru bi anna an-nassa fihi ta'wilun wa laysa kadhalika wa la'allahu qasada bi dzikri qasada bi dzikri hadar rasmi takfiyatal kalami fahassana al-lafzu bima afsada bihi al-ma'na bima afsada bihi al-ma'na. Baik. Kata beliau hafizallahu ta'ala wa qawluhu, dan perkataannya wa qila ma ta'wiluhu tanziluh, dikatakan apa yang ta'wilnya itulah tanzilnya. Hadza ta'rifun akhar linnas, ini pengertian lain untuk nas, maksudnya pengertian kedua untuk nas, kata nas. Wa qawluhu, dan perkataannya ta'wiluhu ay hamduhu ala ma'nahu wa fahmul muradi min. Ta'wil artinya yaitu membawanya di atas maknanya dan memahami apa yang diinginkan darinya. Tanziluhu ay bimujarradi nuzulihi yufahmu ma'nah, yaitu dengan sekedar turunnya dipahami langsung maknanya. Sekedar turunnya langsung dipahami maknanya. Itu maksudnya. Wala yatawaqqafu ala fahmil muradi ala ta'wili. Tidak terhenti, terbatas dalam memahami yang diinginkan darinya di atas ta'wilnya. Apa maksudnya ta'wil di sini? Ay ala tafsiri. Itu atas tafsirnya. Maksudnya dalam memahaminya tidak butuh kepada tafsir. Tidak butuh kepada apa? Tafsir. Sekedar turunnya kita sudah paham. Lihat ayat tadi di atas. Muhammadur Rasulullah. Ketika antum dengar itu, antum butuh tafsir. Paham kan? Tidak butuh. Itu namanya apa? Nas. Itu namanya nas. Li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Karena dia tidak mengandung ihtimal kecuali satu makna saja. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Wa ta'riful awwalu alladzi dzakarahul musannifu adaqqu min hada. Ta'rif yang pertama yang disebutkan oleh penulis lebih rinci daripada ini. Lebih tajam, lebih teliti daripada yang ini. Li'anna hadza qad yadkhulu fihi dhahir. Karena pengertian yang ini kadang masuk padanya kata yang nas yang dhahir. Ya, nas yang dhahir. Li'annahu bimujarradi sama'ihi yufahamu minhu ma'nahu dhahir. Karena nas yang dhahir dengan sekedar mendengarnya juga dipahami maknanya yang nampak. Walaupun punya sisi lain juga maknanya, tapi dipahami makna yang nampak. Min ghairi tiyajin ila syai'in akhar, tanpa butuh pada sesuatu yang lain. Wa ini tamala ghairuhu marjuhan. Walaupun marjuhan. Walaupun dia bisa mengandung kemungkinan yang lain, tapi dalam keadaan marjuh, tidak roji. Tidak roji. Wali anna hadza ta'rifa yush'iru bi anna an-nas fihi ta'wil. Karena juga ta'rif yang ini, yang terakhir ini memberikan kesan bahwasanya nas itu ada ta'wilnya.
Kan beliau bilang kan, ma ta'wiluhu tanziluhu. Seakan-akan itu yang nas butuh takwil. Sementara kan tidak. Paham ya? Walaysa kadzalik, dan tidak seperti itu. Selesaikan. ثم قال مصنف حفظه الله تعالى قوله وهو مشتق من منصة العروس العروس Jangan diubah harokat. وهو الكرسي يشير بذلك إلى أن النص في وضوحه يشبه العروس الجالسة على Yusbihu al-aru. العروس Sisa satu. العروسة. Iya, maf'ulun bi, dia menyerupai. Kenapa setelah fi'il di kasroh ya? Bisa mudhaf ilaih setelah fi'il? Kedua kali ini. Fi'il bisa mudhaf? Bisa? Bisa. Buktinya dibaca. Iya. Salah besar itu kalau ada fi'il, setelahnya kasroh. Itu kalau ada fi'il, setelahnya dua saja kemungkinan. Mansub, marfu. Tidak akan ada kemungkinan kasroh. Karena fi'il tidak bisa menjadi mudhaf. Dipahamkan? Berarti setelahnya itu hanya bisa kemungkinan fa'il atau maf'ulun bi. Saudaraku. Yushbahu asbaha. Yushbihu al-arusa al-jalisata ala murtafi'in la takhfa ala ahadin wala yahtamila Lu fi'il mudhari. wala yahtamila Lu yang saya perbaiki tadi. wala yahtamilu an takuna ghairuha hiya fakadzalika an-nassu fi dhuhurihi alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahidan wadh-dhahiru annal murada biqaulihi wa huwa mushtaqqun min minassatin al-arusi al-ishtiqaqu al-ma'nawiyyu wa huwa ishtirakuhuma fil madati wa hiya madatun nassi alladhi ma'nahu al-irtifa'u wadh-dhuhuru la al-istiqaqu al-istilahi li'anna minassatun bikasri al-mimi al-ismu bikasri mimi ismu alatun Ismu alatin mudhafun ilaih. Mushtaqun minal masdari wa huwa an-nassu wa laysa an-nassu mushtaqqan minha
li'anna al-masdara la yashtaqu la yushtaqu min ghairihi ala sahihi bal yushtaqu ghairuhu minhu wallahu a'lam. Masya Allah, terlepas sekali ya wallahu alamnya. Alhamdulillah. Kata beliau qauluhu wa huwa mustaqun min minassatil arus wa huwa al-kursi. Perkataan penulis Al-Imam Al-Haramain dia dipecahkan dari kata minassatil arus yaitu kursi. Yushiru bidzalika beliau isyaratkan kepada hal itu ila anna nas fi wuduhihi bahwasanya nas dilihat dari kejelasannya yusbihul arus mirip dengan pengantin al-jalisa ala murtafiin yang duduk di atas tempat yang tinggi. La takhfa ala ahad, tidak samar bagi seorang pun. Wala yahtamil an takuna ghairuhahi, tidak ada ihtimal bahwa selainnya itulah dia. Tidak ada yang bilang, kan sudah ada pengantin duduk di atas. Tidak ada yang bilang, jangan sampai pengantin itu yang di samping atau yang di bawahnya. Kan tidak bisa Faldita, kan dia sudah duduk di mana? Di kursi pengantin. Di kursi pengantin. Kenapa takut sekali masuk suaramu? Ya memang ini suara kita berdua toh. Duduk di mana tadi? Kursi pengantin, Ustaz. Kursi pengantin. Biar bilang pengantin takut. Apalagi mau jadi pengantin. Alhamdulillah. Iya. Dia tidak mengandung yang lain ihtimalnya. Iya. Fakadalikan nas fi duhurihi. Berarti ini dia mirip secara makna, bukan secara lafaz. Maksudnya kemiripan antara nas dengan minasso itu dari sisi apa? Makna. Paham ini? Dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Karena lafaznya beda. Minasso isim alat, nas masdar. Paham kan? Beda lafaznya. Tapi mirip secara apa? Makna. Mirip secara makna. Sama-sama zuhur. Nampak. Alladzi la yahtamilu illa ma'nan wahida, yang tidak mengandung kecuali satu makna saja. Wadh-dhahir, dan yang nampaknya anal murad biqaulihi, bahwa yang diinginkan oleh penulis wa huwa mustaqun min minassatil arus, dia adalah diambil dari minassatil arus, maksudnya adalah istiqaq al-ma'nawi. Adalah pecahan secara makna, maksudnya secara makna sama. Karena gini, sebentar penulis akan jelaskan sebenarnya. Seandainya antum bilang begini, ini kata nas diambil dari minassoh. Paham? Berarti masdar diambil dari isim alat. Dalam istilah ulama sorof, apakah seperti itu? Bahkan sebaliknya. Semua pecahan itu diambil dari masdar. Paham maksudnya? Kan semua pecahan yang ada dalam kata itu diambil dari masdar. Misalnya antum tasrif. Doroba yadribu dorban doribun madrubun. Paham kan? Idrib la tadrib madrobun. Madribun, midrobun. Ini midrobun. Diambil dari mana? Dari mana? Kan dari dorban. Ini kan sebaliknya ucapan penulis. Belum bilang nas diambil dari minasso. Paham? Berarti seakan-akan masdar diambil dari isim alat. Kalau kita arahkan ke sorof, salah penulis. Makanya boleh arahkan ke yang benar. Maksud penulis adalah pecahan secara makna. Secara maknanya ini nas sama dengan minasso. Secara makna dari sisi apa? Nampaknya di atas yang lain. Makanya boleh bilang ini maksudnya al-istiqaq al-maknawi. Pecahan secara makna. Washtirakuhuma fil madah. Yaitu sama berserikat keduanya dari sisi madah sumbernya. Wahya madatun nas. Yaitu sama-sama dari kata an-nas. Alladhi ma'nahu al-irtifa' wad-duhur. Maknanya an-nas dan maknanya minasso adalah al-irtifa' wad-duhur. Yang tinggi dan yang nampak. Lal istiqaq istilahi. Bukan perpecahan secara istilah. Dalam istilah dunia apa? Timbangan sorof. Ketika tasrif istilahi. Apa maksudnya? Ketika tasrif apa? Istilahi bukan. Li'anna minasso bikasril mim. Karena minasso dikasrol mimnya ismu alatin. Itu isim alat dalam timbangan. Wazan mif'al. Wazan apa? Mif'alun. Mif'alatun.
Karena isim alat itu ada 3 wazan. Mif'alun, mif'alatun, mif'al. Paham ya? Ini isim alat. Mustakun minal masdar. Namanya isim alat itu kan dipecahkan dari mana? Dari masdar. Wahuan nas. Berarti masdarnya adalah dari kata apa? An-nas. Walaisan nas mustakun minha. Dan nas bukan mustak dari minassoh. Bukan. Li'annal masdar la yustaku min goirihi. Karena masdar tidak dipecah dari yang lain. Akan tetapi sebaliknya ala sahih ini ya. Bal yustaku goiruhu alaih. Bahkan selainnya dipecahkan darinya. Paham? Paham kan? Bagi yang berpendapat asal pecahan adalah masdar. Berarti isim alat dari mana? Dari mana? Dari masdar. Dipahami? Dan bagi yang mengatakan asal pecahan adalah fi'il madi. Tambah jauh lagi. Berarti minaso bukan dari masdar. Atau masdar bukan dari minaso. Tapi dari fi'il madi. Paham ini? Makanya kita arahkan. Maksud pecahan di sini adalah pecahan secara apa? Makna. Bukan pecahan secara lafaz istilahi. Jelas ya? Alhamdulillah. Kata beliau. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.